Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam pada bab 2 kelas 12 semester 1, yaitu tentang peran Wali Songo di Indonesia. Nah, dalam bab ini dibagi dua, yaitu yang pertama kita mengenal biografi Wali Songo dan nama-nama aslinya. Kemudian kita akan mempelajari tentang strategi dakwahnya. Nah, yang pertama, Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini Wali Songo yang pertama. Ini asal usulnya ada perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan dari Turki, juga ada yang mengatakan berasal dari Kasan dari daerah Persia, Iran. Bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini adalah Sunan Gresik. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim Samarkandi dari Samarkand dan menikah dengan putri Raja Campa. Campa itu kalau sekarang di daerah Kamboja. Nah, Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Ya, kemudian ini menjadi saudara dari Raja Majapahit. Ya. Jadi ini karena Sunan Ampel ini saudaranya ini, bibinya ini diperistri oleh Raja Majapahit. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang bernama asli Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang bernama asli Mahdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini yang gemar mengislamkan orang-orang Jawa dengan menggunakan gamelan. Yang sampai saat ini disebut sebagai gamelan sekaten. Ini Sunan Bonang. Kemudian yang ketiga, Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah putra Adipati Tuban, Temenggung Wilatikta. Dan ini adalah salah seorang Sunan Wali Songo yang berasal dari asli orang Jawa. Nah, Sunan Kalijaga ini bernama asli Raden Sahid. Raden Sahid. Kemudian diberi gelar Sunan Kalijaga karena dari bahasa Arab yaitu Kodi Jaka. Kodi Zaka. Kodi itu pelaksana, Zaka itu yang mensucikan. Ini gelar Sunan Kalijaga berasal dari bahasa Arab. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku atau Ainul Yakin. Nama asli Raden Ainul Yakin, juga disebut Raden Paku. Sunan Giri ini merupakan murid Sunan Ampel. Putra dari Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Kemudian yang berikutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat ini bernama asli Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau ini berdakwah di daerah Derajat, di daerah sekitar Lamongan. Kemudian berikutnya adalah Sunan Kudus.
Sunan Kudus ini memang tinggal di Kudus, ya, yaitu tinggal di daerah Loran. Loran ini daerah dekat pantai utara Pulau Jawa. Nah, sekarang nama Loran itu diganti nama dengan Kudus, yaitu menyamakan nama daerah di Palestina, ya, Al-Quds namanya. Sunan Kudus bernama asli Jafar Sodik. Dan Sunan Kudus ini dulu ini sering memimpin jamaah haji ke Mekah. Kemudian berikutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini berdakwah di sekitar Bukit Muria. Bernama asli Raden Prawoto atau Raden Umar Said, yaitu putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria ini berdakwah dengan cara mengadakan kursus-kursus, ya, bagi para pedagang, nelayan, atau masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Ya. Sunan Gunung Jati ini merupakan keturunan dari Raja Siliwangi. Ya. Dia bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon. Nah, inilah tentang Wali Songo, nama-nama Wali Songo. Nah, kemudian bagaimana strategi dakwahnya? Strategi dakwah Wali Songo yang pertama Sunan Gresik. Ya. Sunan Gresik ini adalah yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik ini adalah penasehat Raja Majapahit dan gurunya para bangsawan. Jadi terkenal dengan seorang yang paling dermawan ketika itu. Nah, Sunan Gresik juga mendirikan sebuah pesantren di daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, kemudian Sunan Ampel. Sunan Ampel ini strategi dakwahnya yaitu mendirikan pesantren. Dan ini juga seorang dekat dengan Raja Majapahit. Sunan Ampel ini karena bibinya itu menjadi istri Raja Majapahit, Raja Brawijaya. Nah, Sunan Ampel ini sampai saat ini pepatahnya, ajarannya itu masih terkenal di masyarakat Jawa, yaitu dengan nama ajaran Moh Limo. Moh Limo itu artinya tidak pantangan, tidak melakukan 5 perkara. Yang pertama adalah moh main, artinya jangan berjudi. Moh madon, jangan lacur, jangan melakukan pelacuran. Ya. Moh madat, jangan melakukan hal-hal yang membuat kecanduan atau candu, ya. Candu itu yang memabukkan. Kemudian moh maling itu jangan mencuri, dan moh main, ya, artinya jangan berjudi. Ini adalah ajaran pantangan dari Sunan Ampel yang sekarang masih terkenal di masyarakat Jawa. Nah, kemudian Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah putra Sunan Ampel. Mendirikan pesantren di daerah Tuban, yang santrinya itu berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara ini. Nah, Sunan Bonang ini juga salah satu pencipta lagu-lagu Majapahit. Ya. Sunan Bonang juga menciptakan mainan anak-anak sebagai sarana untuk dakwahnya. Dan Sunan Bonang ini berdakwah dengan gamelan yang mensadatkan orang-orang Jawa ketika itu dengan berkumpul dengan orang Jawa. Yang pertama kali itu dia sebelum memberikan ceramahnya itu dia mengadakan pertunjukan gamelan. Nah, setelah itu nanti setelah orang-orang berkumpul dengan gamelan itu nanti
masyarakat mendengarkan ceramah Sunan Bonang, sehingga nanti Sunan Bonang itu memberikan wejangan agama Islam dan banyak yang masuk Islam. Nah, gamelan itulah tradisi itu sehingga sampai sekarang terkenal dengan nama gamelan sekaten yang sekarang masih ada dijalankan tradisi sekaten ini, yaitu di Keraton Jogja dan Keraton Surakarta. Nah, setiap bulan Maulud atau memperingati Maulud Nabi ini gamelan ini suka ditampilkan. Ya, gamelan sekaten artinya syahadatain yang mengenang tradisi yaitu mensyahadatkan orang-orang Jawa ketika itu dengan diawali dengan membunyikan gamelan Sunan Bonang. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah seorang yang ahli tata negara juga dan gurunya para raja-raja Jawa, ya, dan termasuk juga ahli strategi politik. Nah, ini dakwah juga ahli budaya dan seni. Nah, ini dakwah dengan menggunakan wayang. Nah, wayang kulit atau di Jawa wayang kulit, di Sunda wayang golek, ya, itu sarana yang dipakai dakwah oleh Sunan Kalijaga untuk mengislamkan, dan ajaran-ajaran Islam dimasukkan dalam cerita wayang itu. Sunan Kalijaga, ya. Berikutnya adalah Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini adalah ya seorang sunan yang berdakwah di daerah Giri, mendirikan pesantren yang pesantrennya itu banyak terdapat dari luar Pulau Jawa. Nah, Sunan Giri juga menciptakan lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu Jawa sebagai media dakwahnya. Dan Sunan Giri ini juga seorang dai, ya, seorang dai di daerah Giri yang juga menciptakan tembang-tembang Macapat. Kemudian berikutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat. Sunan Derajat ini yang bernama asli Raden Kosim. Sunan Derajat juga beliau, ya, berdakwah yang mengenalkan gamelan juga. Ya, jadi Sunan Derajat ini juga seorang yang berdakwah dengan kesenian juga. Nah, selain itu kesenian juga dikenal sebagai seorang dermawan berjiwa sosial tinggi. Nah, kemudian ajaran terkenal Sunan Derajat ini adalah ajaran ajaran yang terkenal dengan nama Pepali Pitu. Ya. Pepali Pitu ini ajaran-ajaran yang sampai sekarang masih didengar oleh masyarakat Jawa, yang masih tersimpan di masyarakat Jawa, bahwa Pepali Pitu itu yang pertama adalah membangun resep tiasing sasomo. Ya, artinya adalah membuat senang hati orang lain. Ya. Yang kedua, dari isi dari Pepali Pitu itu jroning suka kudu eling lan waspada. Ya. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu berwaspada. Ini yang kedua. Kemudian wasiat Sunan Derajat yang ketiga dalam Pepali Pitu itu, yang ketiga adalah laksitaning subroto tanipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Kemudian yang keempat, memperhardani poncondrio, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Dan yang kelima adalah heneng, henung. Ya. Dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Yang keenam, mulya guna pancawaktu. Kemuliaan lahir batin dicapai hanya dengan sholat 5 waktu. Ini yang ketujuh, ya, yang ketujuh ini adalah
Eh, Wasiat yang ketujuh ini terkenal dengan catur piwulang, ada 4 macam. Ya, yang pertama, ya, wewehono teken marang wong kang wuta, berilah tongkat pada orang yang buta. Kemudian berikutnya, wewehono mangan marang wong kang luwe, berilah makan pada orang yang lapar. Wewehono busana marang wong kang wuta. Nah, wewehono busana marang wong kang wuta, yaitu berilah pakaian pada orang yang telanjang. Kemudian eh, berilah wewehono payung marang wong kang kedanan. Berilah payung pada orang yang kehujanan. Nah, ini adalah ajaran-ajaran Sunan Derajat yang terdapat dalam Kepali Pitu dan Catur Piwulang yang sampai sekarang masih dikenal oleh masyarakat Jawa. Nah, kemudian Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah yang mendirikan Masjid Kudus, yang merubah nama daerahnya itu menjadi Kudus. Ya. Jadi tempat tinggal Sunan Kudus itu diberi nama Kudus. Ya. Nah, dia Sunan Kudus ini adalah seorang juga karyanya itu mengarang, yaitu menggubah tembang-tembang Macapat, yaitu Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Nah, Sunan Kudus ini sangat toleransi sekali, ya. Yang ketika itu mendirikan masjid juga masih seperti candi, karena banyak masyarakat yang masih beragama Hindu, dan melarang umat Islam kalau berkurban itu menyembelih sapi, karena sapi itu di masyarakat Hindu adalah disucikan, ya, sebagai tunggangan dewa, itu menurut agama Hindu, sehingga sapi itu tidak boleh disembelih. Nah, sehingga di masyarakat Kudus waktu itu Sunan Kudus melarang untuk menyembelih sapi karena toleransinya dengan umat Hindu ketika itu. Nah, kemudian Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini adalah Sunan Muria, seorang wali yang gemar menyendiri. Ya. Sunan Muria ini tinggal di Gunung Muria, berdakwah di sekitar Gunung Muria, dan mengadakan kursus-kursus atau mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pedagang, untuk para nelayan. Nah, Sunan Muria ini juga pendukung berdirinya Kerajaan Demak. Jadi Sunan Muria ini juga mengarang atau mengubah tembang-tembang Macapat Jawa, yaitu Sinom dan Kinanti. Nah, kemudian berikutnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini adalah yang berdakwah di daerah Jawa Barat, karena dia ini adalah termasuk keturunan Raja Siliwangi, pendiri kerajaan Cirebon dan Banten, dan beliau berhasil mengusir Portugis dari Malaka, dari Jakarta, dari Sunda Kelapa, sehingga Sunda Kelapa itu dirubah namanya menjadi Jayakarta. Inilah jasa daripada Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia, ya, bahwa penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasihat dalam pemerintahan. Jadi Wali Songo itu seorang sunan yang dihormati, penasihat para raja. Nah, inilah makanya Wali Songo itu adalah betul-betul berperan dalam memberikan wawasan, memberikan andil dalam membentuk peradaban di negara kita Indonesia ini, sehingga Islam menjadi karakter dan menjadi budaya bangsa kita Indonesia ini. Nah, demikianlah yang kami sampaikan tentang materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenal Wali Songo dan peran dakwah Wali Songo di Nusantara ini. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan materi pelajaran ini bermanfaat, dan kami akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.